Sahabat, tahukah Anda ada satu salat sunnah yang Rasulullah SAW tidak pernah tinggalkan seumur hidup beliau. Bahkan disebut sebagai salat yang sangat dicintai Allah, yaitu salat witir. Tapi hati-hati, jangan sampai kita terjebak pada kesalahan yang sering dilakukan banyak orang. Sebab kalau dikerjakan dengan cara yang salah, bukan pahala yang datang, melainkan amal kita ditolak, sia-sia dan tidak ada nilainya di hadapan Allah. Bayangkan, sudah capek solat, ternyata hanya jadi catatan kosong. Na'udzubillahi min zalik. Maka mari kita kupas bersama bagaimana sebenarnya cara solat witir yang benar, agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari para sahabat kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi, kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, hidup kita ini terlalu singkat kalau hanya diisi dengan urusan dunia. Kita kerja, kita cari rezeki, kita sibuk dengan urusan rumah tangga, urusan pekerjaan. Kadang sampai kita lupa bekal untuk kehidupan yang jauh lebih penting, yaitu akhirat. Padahal Rasulullah SAW mengingatkan kita, dunia adalah ladang akhirat. Artinya dunia inilah tempat kita menanam amal, dan akhirat nanti kita yang akan memanen hasilnya. Salah satu amalan yang tampak ringan tetapi punya kedudukan istimewa adalah salat witir. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan salat witir, baik dalam keadaan sehat maupun sakit, di rumah ataupun dalam perjalanan. Sampai-sampai dalam hadis disebutkan, innallaha witrun yuhibbul witra faitiru ya ahlal Qur'an, yang artinya sesungguhnya Allah itu Maha Esa dan Allah mencintai witir, maka kerjakanlah witir wahai ahli Quran. Namun sayang, banyak di antara kita semangat beribadah tapi terkadang tidak tahu ilmunya. Kita kira semakin banyak rakaat semakin baik, ternyata ada batasnya. Kita kira kalau sudah witir sebelum tidur, lalu witir lagi setelah tahajud itu lebih afdol, ternyata malah dilarang. Kita kira semua cara sama saja, padahal Rasulullah SAW sudah menegaskan, barang siapa yang beramal tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya tertolak. Bayangkan, kita sudah berdiri lama, berdoa, mengangkat tangan dengan penuh harap, tapi ternyata di sisi Allah amal itu tidak ada nilainya karena tidak sesuai dengan aturan. Inilah yang harus kita waspadai. Jangan sampai ibadah yang seharusnya mengangkat derajat kita justru jadi sia-sia karena kita tidak paham tata caranya. Maka pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas bagaimana salat witir yang benar, yang dicintai Allah, yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW
kita akan bahas apa itu keutamaan witir, apa saja yang membuatnya ditolak, witir yang dilarang, dan juga witir yang tidak sah. Dengan begitu, kita bisa mengamalkan solat witir dengan benar, penuh keyakinan, dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebelum kita lanjutkan, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih. Semoga Allah balas semua kebaikan anda. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, izinkan saya bercerita sebuah kisah nyata inspirasi untuk kita semua yang pernah diceritakan oleh ulama tentang salah seorang tabi'in bernama Sa'id bin Jubair, seorang murid kesayangan Ibnu Abbas. Beliau dikenal sebagai ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan solat witir sepanjang hidupnya. Suatu ketika ada murid bertanya, "Wahai guru, apa rahasia anda sehingga hati anda begitu tenang meskipun banyak cobaan dan tekanan dari penguasa saat itu?" Sa'id bin Jubair menjawab dengan sederhana, "Aku tidak pernah tidur di malam hari kecuali aku menutup malamku dengan witir, karena aku yakin barang siapa yang menjaga witir, Allah akan menjaga hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat." Dan benar sahabatku, dalam sejarah hidupnya, Sa'id bin Jubair diuji dengan cobaan berat. Bahkan beliau menjadi salah satu ulama yang dizalimi oleh penguasa kejam bernama Hajjaj bin Yusuf. Namun ketika menghadapi kematian pun, hatinya tetap tenang, lisannya tetap menyebut nama Allah, dan beliau wafat dalam keadaan husnul khatimah. Para ulama mengatakan salah satu sebab keteguhan beliau adalah karena ibadah malamnya yang konsisten, termasuk menjaga salat witir. Kisah ini mengajarkan kita bahwa orang yang menjaga witir akan dijaga Allah. Witir bukan hanya ibadah tambahan, tapi benteng hati, penenang jiwa, dan cahaya dalam gelapnya dunia. Rasulullah SAW pun bersabda, "Barang siapa yang tidak biasa witir, maka ia bukan termasuk golonganku." Hadis riwayat Ahmad. Jadi sahabatku, mari kita renungkan kalau orang soleh seperti Sa'id bin Jubair mampu bertahan dalam tekanan karena salat witirnya. Bagaimana dengan kita yang hanya menghadapi masalah-masalah hidup yang kecil? Mungkin solusinya sederhana. Mulailah dengan witir setiap malam, meski hanya 1 rakaat. Insya Allah hidup kita akan lebih tenang, lebih kuat, dan lebih dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, berikut ini adalah cara mengamalkan salat witir sesuai sunnah agar jelas, mudah dipahami, dan bisa langsung diamalkan oleh para sahabat. Setelah kita tahu bahwa salat witir sangat dicintai Allah dan tidak boleh dikerjakan sembarangan, maka mari kita pahami bagaimana cara mengamalkannya dengan benar, tentunya sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Yang pertama, niat salat witir. Niatnya cukup di dalam hati saja, tidak perlu diucapkan keras. Contoh niat dalam hati, saya berniat salat sunnah witir karena Allah Ta'ala. Sedangkan untuk contoh niat yang biasa kita ucapkan adalah usolli sunnatan witri rak'atan ma'muman lillahi ta'ala, yang artinya saya niat salat sunnah witir 1 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, jumlah rakaat. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa salat witir itu bisa dikerjakan dengan jumlah 1 rakaat, 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat, 9 rakaat, sampai maksimal 11 rakaat.
tidak boleh lebih dari itu. Paling sederhananya adalah 1 rakaat. Paling umumnya adalah 3 rakaat, bisa dengan salam tiap 2 rakaat, lalu 1 rakaat lagi, atau langsung 3 rakaat sekaligus. Rasulullah SAW sering melakukannya 11 rakaat bersama tahajud. Yang ketiga, waktu pelaksanaannya. Waktu solat witir adalah setelah solat isya sampai terbitnya fajar subuh. Jika khawatir tidak bisa bangun malam, sebaiknya witir sebelum tidur. Jika yakin bisa bangun tahajud, maka lebih utama witir ditutup setelah tahajud, sehingga witir menjadi penutup malam. Rasulullah SAW bersabda, "Jadikanlah witir sebagai penutup solat malam kalian." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, larangan 2 witir dalam 1 malam. Sahabat, kalau sudah witir sebelum tidur, lalu malamnya bangun tahajud, cukup solat tahajud saja tanpa witir lagi. Sebab Nabi SAW bersabda, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Yang kelima, bacaan yang dianjurkan. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW membaca pada rakaat pertama yaitu surah Al-A'la atau Sabbihis Marabbikal A'la. Pada rakaat kedua, beliau membaca surah Al-Kafirun atau Qul ya ayyuhal kafirun. Pada rakaat yang ketiga, beliau membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas. Namun bila tidak mampu, cukup membaca Al-Fatihah dan surah pendek lainnya. Keenam, doa setelah witir. Rasulullah SAW biasa berdoa setelah witir dengan doa kunut witir atau doa biasa memohon ampun dan rahmat Allah. Adapun salah satu doanya adalah sebagai berikut. Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatika wa bi mu'afatika min 'uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi thana'a 'alaika anta kama usnaita 'ala nafsik. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu, dengan keselamatan-Mu dari hukuman-Mu, dan berlindung kepadamu dari siksaan-Mu. Aku tidaklah mampu menghitung pujian dan sanjungan kepadamu. Engkau adalah sebagaimana engkau menyanjung atau memuji dirimu sendiri. Hadis riwayat Abu Daud. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, dari pembahasan tadi kita bisa mengambil satu pelajaran penting bahwa jangan pernah meremehkan solat witir, karena witir adalah salah satu solat sunnah yang sangat dicintai Allah, sampai-sampai Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkannya dalam keadaan apapun. Namun di sisi lain, jangan sampai ibadah yang mulia ini menjadi sia-sia hanya karena kita tidak mengikuti tuntunan yang benar. Ingatlah, amal itu bukan hanya soal semangat, tapi juga harus sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kalau caranya benar, pahalanya besar. Tapi kalau salah, amal itu bisa tertolak. Maka mari kita jaga witir kita. Kita amalkan setiap malam minimal 1 rakaat. InsyaAllah hidup kita akan dipenuhi keberkahan. Doa-doa kita lebih mudah diijabah dan hati kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hamba yang istiqamah dalam beribadah, mencintai sunnah, dan menutup hidup kita dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.